Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Seperti biasa, hari ini akan ada analisa saham ringkasan dari member free dan member premium. Oke, langsung aja ke saham yang pertama, ada AHAP. Untuk AHAP, saran saya buy on breakout aja ya. Jadi beli ketika dia breakout 85. Oke, buy on breakout 85 untuk si AHAP ini. Oke, nanti taking profitnya terdekat 88, lalu setelah itu ke 91. Lalu ada Denar. Untuk Denar juga sama. Saya lebih pilih atau saya lebih sarankan untuk buy on breakout 175 gitu ya. Lalu taking profit satunya di 180, lalu setelah itu ke 187. Jadi buy on breakout aja untuk si Denar. Lalu ada LP. Kenapa memilih buy on breakout? Karena dia secara tren pendeknya masih cenderung downtrend gitu. Jadi lebih baik buy on breakout. Nah, ini kalau kayak gini juga secara trennya masih cenderung downtrend. Jadi saran saya buy on breakout lagi ya. Buy on breakout 210, nanti taking profit satunya di 216, lalu setelah itu menuju ke 220. LP ini saham lelet banget gitu. Jadi kalau naik ya harap butuh taking profit aja. Karena niatnya pergerakannya lemot, tapi di sini ngegas sih ya, cukup ngegas tapi jarang banget, seringnya ya naik dikit gitu. Itu karakteristik si LP. Lalu Meta. Untuk Meta secara trennya juga tren pendeknya masih cenderung downtrend, jadi saya memutuskan untuk buy on breakout ya. Buy on breakout 138. Taking profit satunya di 142, lalu setelah itu menuju ke 145. Lalu ada GPSO. Untuk GPSO, nah ini boleh dilirik ya selama masih di atas 116 gitu. Jadi selama di atas 116 ini masih oke, tapi kalau jebol 116 maka dia berpotensi untuk bermain di area sideways yang ini lagi gitu ya. Oke, itu untuk GPSO. Lalu ada Elsa. Untuk Elsa secara tren pendeknya masih cenderung turun ya. Di sini masih ada support terakhir untuk si Elsa, yaitu di 338. Nah, untuk Elsa selama di atas 338 masih oke untuk dilirik, tapi kalau jebol lebih baik out dulu gitu ya, lebih baik out dulu. Nah, atau boleh buy on breakout 346 yang nanti taking profit satunya di 350, lalu setelah itu ke 354 gitu. Tapi mau ambil harga sekarang pun nggak apa-apa sebetulnya, selama masih di atas 338 ini masih oke. Nah, untuk Elsa ini boleh dilirik hari ini ya, semoga dikasih naik gitu. Oke, itu untuk Elsa. Lalu setelah itu ada Wapo. Untuk Wapo secara trennya masih cenderung uptrend, di sini masih ada resistance ya. Saran saya buy on breakout 199, atau kalau dia koreksi selama di atas 185 masih oke. Tapi kalau jebol 185 nanti boleh ambil kalau dia mantul di 175 gitu ya. Itu untuk si Wapo. Secara tren masih cenderung uptrend sih gitu. Di sini masih ada gap nih untuk Wapo ya. Untuk Wapo gapnya di 173 gitu. Oke, lalu setelah itu ada SLC. Nah, untuk ASLC udah mulai untuk ASLC udah mulai mau breakout garis kuningnya ya. Sebelumnya dia gagal terus breakout garis kuning. Nah, ketika dia breakout garis kuning, dia akan cenderung naik kan, uptrend tuh ya kan. Nah, ini dia udah mulai berani breakout garis kuning. Untuk ASLC kalau udah kayak gini boleh buy on breakout 147, atau kalau dia koreksi selama masih di atas 140 boleh ambil nih. Nah, ini ASLC udah mulai menarik selama nggak breakdown garis kuningnya. Oke, boleh dilihat nih ASLC. Lalu setelah itu ada WIRK.
Untuk wick secara tren masih cenderung downtrend ya, jangan dulu diambil. Saran saya tunggu dia breakout garis ungunya dulu, jadi tunggu breakout 246. Nah kalau dia mulai berani breakout 246, si wick ini mulai menarik untuk dilirik gitu, karena dia mulai berani untuk naik. Nah kalau masih kayak gini secara tren dia masih cenderung downtrend. Oke, terlalu berbahaya ya kalau untuk saham downtrend kita ambil itu. Oke, next ada Jcon. Nah kemarin saya bilang ya boleh ambil, dia naik hari ini. Nah tapi di sini gagal breakout garis kuningnya. Kalau saran saya tunggu koreksi aja ya. Kalau hari ini koreksi disertai volume yang low, boleh diambil, atau ambil ketika dia breakout resistennya. Breakout resistennya boleh diambil. Oke, itu untuk Jcon. Lalu ada VRNA. Nah untuk ini sahamnya masih cenderung agak lemot karena bentuk candlenya sering membuat open low gitu ya, dan ini naiknya juga open high yang merusak chartnya kayak gini tuh. Ya kalau mau ambil boleh-boleh aja, tapi harus sabar ya, harus ekstra sabar. Selama di atas 109 sih masih layak untuk di hold, tapi ya harus benar-benar sabar aja gitu. Resisten terdekatnya di 130, 130 deh ya, resisten terdekatnya 130 gitu ya. Kemungkinan kalau nggak dimainin bannernya, kemungkinan dia akan bermain di area-area sini aja gitu. Oke, itu untuk VRNA. Lalu setelah itu ada OCAS. Untuk OCAS, dia gagal breakout garis kuningnya dan sekarang juga masih tertahan di resistennya. Saran saya boleh buy on breakout 145, atau kalau dia koreksi boleh diambil selama di atas 131, dia masih still good untuk di lirik gitu ya. Nah gitu, jadi buy on breakout 145, atau kalau dia koreksi selama di atas 131 sih dia masih oke. Lalu ada Elsa. Untuk Elsa udah ya tadi ya, kalau nggak salah. Oh ya, Elsa udah. Lalu setelah itu ada Cars. Untuk Cars cukup menarik ya, selama di atas 89 seharusnya dia masih oke. Tapi kalau jebol 89 lebih baik out dulu. Nah, di sini masih ada banyak gap untuk si Cars ya. Semoga aja tertutup nih. Gap tertingginya yaitu di 120. Oke, untuk si Cars boleh di swing ya. Di swing cukup menarik nih selama dia berada di atas 88. Lalu ada BPTR. Untuk BPTR dia sudah breakout ya. Nah ini Jcon juga kan cara patternnya seperti si BPTR ini. Nah ini kalau breakout resisten ini untuk Jcon kemungkinan dia akan ngegas ya. Semoga aja Jcon nasibnya seperti si BPTR ini. Nah untuk si BPTR kalau saran saya tunggu koreksi aja deh ya. Tunggu koreksi aja. Kalau koreksi selama di atas 222 dia masih aman untuk si BPTR ini. Oke, lalu setelah itu ada Kajen. Untuk Kajen ya, saran saya buy on breakout aja. Buy on breakout 199. Nah, kenapa buy on breakout? Karena secara tren dia masih cenderung downtrend. Oke, setelah itu ada Hope. Untuk Hope boleh dilirik ya, boleh dilirik hari ini, tapi kalau pagi ini loncat, jangan diambil. Jadi saran saya untuk si Hope boleh diambil selama di atas 56 dia masih oke, tapi kalau jebol 56 lebih baik out dulu. Kalau hari ini naiknya kencang ya copet-copetin aja. Ya di sini masih ada gap ya. Dia masih punya gap di 63, semoga tertutup. Lalu setelah itu ada KF. Untuk KF juga cukup menarik ya, karena dia terus-terusan volumenya low. Ini menariknya untuk KF nih. Selama di atas 1330 dia masih oke. Tapi kalau jebol 1330 lebih baik out dulu. Itu untuk KF ya. Terus yang terakhir ada IPPE. KF boleh dilirik tuh hari ini tuh. Untuk IPPE dia udah jebol supportnya. Next support terakhir ada di 206 ya. Nah ini 206 nih. Kalau dia mantul 206 boleh, tapi kalau jebol 206 lebih baik out dulu karena dia berpotensi downturn ke area sini.
Oke, mungkin sekian analisa pagi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, semoga dikasih cuan untuk hari ini. Thank you.